Dan kembali di kabar siang, pemirsa, penyakit jantung masih merupakan penyakit paling mematikan hingga kini. Penyebabnya pun beraneka macam, mulai dari pola hidup yang kurang sehat hingga stres. Iya, dan serangan jantung juga telah merenggut nyawa beberapa tokoh, seperti yang dialami oleh presenter olahraga Ricky Joe pada beberapa pekan lalu, dan juga Adji Massaid pada 2011 lalu. Kabar duka yang begitu tiba-tiba mengejutkan semua orang pada Jumat 22 Maret lalu. Presenter sepak bola Ricky Johannes atau yang biasa dikenal dengan nama Ricky Joe meninggal dunia akibat serangan jantung. Pria berusia 43 tahun ini mengalami sesak nafas setelah mengikuti rapat di kawasan epicentrum Jakarta Selatan. Ricky Joe kemudian dilarikan ke rumah sakit MMC Kuningan. Namun sayang, nyawanya tak terselamatkan dan dinyatakan meninggal dunia pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ricky Joe yang selama ini dikenal sebagai presenter olahraga meninggalkan 2 orang putri. Pria yang aktif bermain sepak bola ini juga merupakan vokalis grup band Emerald yang terkenal di tahun 90-an. Serangan jantung juga dialami oleh Adji Massaid Februari 2011 lalu usai bermain futsal di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Adji pun segera dibawa ke rumah sakit Fatmawati. Namun nyawa Adji tak tertolong. Ia meninggalkan istri, 2 anak perempuan, dan seorang anak laki-laki. Desember 2007, dunia lawak Indonesia juga kehilangan seorang komedian kawakan, Basuki, karena serangan jantung. Padahal, Basuki yang meninggal dunia di usia 51 tahun itu terkenal rajin berolahraga. Bahkan seperti juga Adji Massaid, Basuki terkena serangan jantung usai bermain futsal. Lalu apakah sebenarnya yang dapat menyebabkan seseorang terkena serangan jantung justru di saat tengah atau usai berolahraga? Karena pada waktu olahraga, kita menikmati untuk berolahraga itu, nadi kita bertambah cepat, tekanan darah kita bertambah cepat, sedangkan kebutuhan oksigen jantung itu adalah perkalian antara nadi dikali tekanan darah. Jadi kalau nadi naik sedikit, perkaliannya udah berlipat. Apalagi ditambah tekanan darah naik sedikit, perkaliannya sangat cepat. Jadi deret ukur, sehingga kebutuhan langsung meningkat. Padahal sudah ada sumbatan. Serangan jantung memang masih menjadi salah satu penyakit yang paling menakutkan sekaligus mematikan. Siapapun, jika lengah dalam menjaga pola hidup dan jarang memeriksakan kondisi jantung, beresiko terkena serangan jantung. Tim TV One mengabarkan. Ya, angka kematian akibat penyakit jantung terus meningkat setiap tahunnya. Gaya hidup yang tidak teratur dan pola makan yang tidak sehat menjadi pemicu penyumbatan pembuluh darah yang kemudian mengganggu kerja jantung. Hingga kini, penyakit jantung merupakan salah satu penyakit yang mematikan di seluruh dunia. Angka kematian akibat penyakit jantung terus meningkat, mencapai 17 juta jiwa per tahun karena gaya hidup masyarakat yang buruk sejak usia muda. Risiko terkena penyakit jantung pada pria dan wanita pun sama, yakni 1:1. Terakhir, sekitar 17,3 juta manusia meninggal disebabkan oleh karena penyakit jantung dan pembuluh darah ini. Yang tentunya angka yang tinggi ini terus terang akan juga merambah ke negara kita. Kenapa? Karena faktor gaya hidup yang kurang sehat yang saat ini mengemuka
adanya pengaruh-pengaruh yang kita lihat mempengaruhi dalam hal makanan gizinya tidak sehat, lebih banyak mengkonsumsi makanan-makanan siap saji, kemudian kebiasaan merokok yang makin lama makin meningkat, bahkan bertambah muda usia, juga menunjuk kepada angka yang tinggi pada perempuan. Penyakit jantung terjadi karena adanya gangguan kinerja jantung untuk memompa darah. Penyakit jantung dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu penyakit jantung koroner dan genetik. Koroner terjadi akibat penyempitan pembuluh darah pada jantung, sedangkan genetik dikarenakan faktor bawaan dari garis keturunan yang ada. Penderita penyakit jantung biasanya mengalami gejala seperti nyeri, sesak nafas, kelelahan, jantung berdebar-debar, pusing, dan bahkan pingsan. Penyakit jantung yang paling cepat menyebabkan kematian adalah serangan jantung mendadak. Serangan jantung disebabkan penumpukan zat-zat seperti kolesterol, gula darah, dan trigliserida dalam pembuluh darah. Jika ini terjadi, salah satu pertolongan pertamanya selain dengan obat dapat juga dengan menekan dada berulang-ulang atau batuk dengan kencang. Dengan berjalannya waktu, darah yang mengalir dalam otot jantung itu, misalnya darahnya mengandung tinggi kolesterol, mengandung tinggi gula darah, tinggi trigliserida, itu semua akhirnya berkarat, berkorosif ke dalam dinding pembuluh darah koroner tadi, sehingga alirannya terganggu. Waktu alirannya terganggunya cuma sedikit, mungkin belum ada gejala. Gejalanya baru diketahui kalau sudah tersumbat total atau sudah tersumbat kritis. Tapi yang paling bagus adalah memang mereka sudah mempunyai obat pertolongan pertama, yaitu obat yang di bawah lidah. Kalau tidak ada obat pengencer tadi, aspirin, itu akan sangat menolong. Batuk masih dalam penelitian apakah itu menolong atau tidak. Tapi logikanya memang ada, mungkin bisa membantu irama jantung sudah tidak teratur. Mudah-mudahan dia menjadi teratur kembali dengan batuk. Bagaimanapun, pencegahan lebih baik daripada penyembuhan. Pastikan Anda makan makanan sehat, berolahraga teratur, tidak merokok, dan menghindari stres. Serta jangan lupa memeriksakan kesehatan jantung Anda. Tim TV One mengabarkan. Penyakit jantung ternyata tak hanya dapat menimpa orang dewasa namun juga para remaja. Apa penyebabnya? Nantikan dalam sorotan kabar siang selanjutnya. Usai jeda berikut ini. Anda kembali di kabar siang. Banyak orang mengira penyakit jantung lebih rentan menimpa orang berusia tua atau di atas 40 tahun. Tapi jangan salah, karena ternyata penyakit jantung pun bisa menyerang mereka yang masih remaja. Iya, akibat gaya hidup masa kini ini diduga menjadi salah satu pemicunya. Jantung adalah bagian terpenting dalam tubuh manusia. Bila jantung tidak bekerja dengan baik, maka dapat berakibat fatal. Meskipun hanya sesaat, serangan jantung bisa datang kapan saja dan kepada siapa saja, tidak terkecuali para remaja. Hal inilah yang membuat sebagian remaja peduli dengan kesehatan jantung berkumpul dalam satu komunitas. Komunitas tersebut bernama Klub Jantung Remaja atau KJR dan beranggotakan sekitar 5.000 anak muda di 17 provinsi di Indonesia. Dengan slogan "Keren Tanpa Rokok", KJR menyasar para remaja berusia 15 hingga 23 tahun untuk saling memberikan edukasi tentang kesehatan jantung. Salah satunya adalah pengenalan pola hidup sehat pada kaum muda. Memang kalau remaja itu kendalanya adalah mereka lebih di gaya hidup dan kurangnya kesadaran, karena mereka masih mikir, ngapain sih mikirin penyakit jantung, itu penyakit orang-orang tua gitu. Padahal kita nggak tahu aja, sementara kita di luar bisa makan enak, kita begadang, kita jarang olahraga, ternyata dalam badan tubuh kita tuh udah berontak dan mungkin udah nggak kuat gitu. Nah, di situ yang kita harus kasih awareness terus. Banyak kan kita ngasih penyuluhan ke kampus-kampus atau ke SMA-SMA, pelatihan, kita membiasakan supaya mereka
kuping mereka tuh terbiasa dengan istilah penyakit jantung itu bisa menyerang siapa aja gitu. Jadi mereka juga ngelihat rokok itu udah mulai takut, ngelihat makanan yang berminyak, atau misalnya kalau mereka sadar mereka kurang olahraga, mereka tahu diri gitu. Yang penting untuk remaja-remaja di Indonesia adalah self awareness-nya itu dulu. Selain melakukan sosialisasi dan penyuluhan melalui seminar-seminar, KJR juga melakukan olahraga bersama seperti senam jantung untuk remaja atau hip hop. Hip hop merupakan penggabungan antara gerakan hip hop dengan senam kesehatan jantung yang diiringi musik hentakan keras. Diharapkan dengan adanya senam hip hop, kaum muda mau berolahraga dengan gembira untuk menjaga kesehatan jantungnya. Jadi, tidak ada kata terlambat untuk hidup sehat. Sayangi jantung kita sejak usia dini. Dari Jakarta, Ratna Dewi, Muhammad Aliansyah, TV One mengabarkan. Iya, kayaknya saya mau ikut deh itu tadi, remaja pencinta jantung. Kalau itunya sih boleh lah, tapi Udah gak remajanya remaja ya. ya. Tapi itu bisa dilakukan sama siapa saja kan sebenarnya. Iya, apalagi jantung ini kan merupakan salah satu organ tubuh yang paling penting dalam kehidupan kita. Dan oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kesehatan jantung kita. Ya, dan tidak hanya dengan menjaga kebugaran, kita juga dapat mengurangi resiko terserang penyakit jantung dengan mengonsumsi makanan-makanan yang bersahabat dengan jantung. Apa saja? Ini dia. Menjaga kesehatan jantung bisa dimulai dari menjalani gaya hidup yang sehat. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan cara rajin mengkonsumsi makanan yang sehat bagi jantung. Makanan yang kaya omega 3 adalah salah satunya. Omega 3 adalah lemak yang baik untuk tubuh dan juga dapat memerangi nyeri, melangsingkan tubuh, serta meningkatkan kecerdasan. Beberapa makanan yang kaya akan omega 3 diantaranya salmon, oatmeal, serta kacang merah dan kacang hijau. Sayur mayur yang kaya serat dan vitamin seperti wortel, bayam, brokoli, dan tomat, serta buah-buahan seperti belimbing, semangka, dan pepaya juga bersahabat bagi jantung. Siapa bilang coklat berbahaya? Ya, asalkan tidak dikonsumsi secara berlebihan, coklat justru baik bagi kesehatan karena dapat menurunkan kolesterol jahat dalam tubuh. Demikian juga dengan teh hijau yang memang terkenal kaya manfaat. Sebaliknya, untuk mengurangi resiko penyakit jantung, Anda harus mengurangi makanan yang mengandung lemak trans dan lemak jenuh, seperti segala jenis gorengan, mentega, margarin, santan, dan jeroan. Lemak trans dan lemak jenuh yang tinggi akan kolesterol ini sulit terbakar dan dapat meningkatkan tekanan darah serta mengganggu fungsi jantung. Selain itu, penderita jantung juga harus membatasi asupan garam. Yang perlu diketahui selain garam dapur, ada juga makanan yang rasanya mungkin tidak asin, tetapi ternyata mengandung garam tinggi, seperti sosis dan makanan kalengan. Tentunya, selain menjaga makanan, untuk menghindari penyakit jantung, Anda juga perlu meluangkan waktu untuk berolahraga. Tak perlu repot-repot ke gym. Anda bisa mengubah kebiasaan naik lift dengan naik tangga, misalnya. Atau, sempatkanlah berjalan-jalan sore dengan keluarga atau anjing kesayangan Anda. Jangan lupa untuk mengendalikan berat badan agar tak mengalami kegemukan, karena obesitas membuat seseorang lebih rentan terhadap banyak penyakit, terutama serangan jantung. Dan satu lagi yang tak kalah penting, hindari stres. Pastikan Anda memiliki waktu untuk bersantai dan berekreasi untuk melupakan sejenak beban hidup Anda, serta beristirahatlah yang cukup.